ketika menjalani hidup itu benar-benar memiliki tujuan di dalam hidupnya. Apakah tujuan yang sifatnya material ataupun spiritual. Banyak sekali juga yang hidup ya hanya sekedar hidup, yang nggak jelas hidupnya mau apa dan mau kemana. Tetapi bagi saya, hidup itu memang semestinya memiliki tujuan hidup. Apakah tujuan hidup yang kita tetapkan pada saat ini, di waktu kehidupan ini, atau mungkin sebuah tujuan hidup yang merupakan kelanjutan dari kehidupan lampau kita yang diteruskan karena belum terkabul atau belum terpenuhi, akhirnya disambung di dalam kehidupan saat ini. Nah, saya akan cerita sedikit mengenai pemahaman saya terhadap tujuan hidup. Saya merasa bahwa hidup saya ini sudah membawa sebuah misi atau tujuan hidup yang belum terselesaikan dari kehidupan lampau. Ini menurut pandangan saya terhadap diri saya. Sehingga akhirnya misi tersebut dari batin saya itu membimbing saya hingga hari ini. Dan kebetulan misi itu adalah misi spiritual, sehingga dorongan batin saya lebih tertarik ke arah hal-hal yang berbau spiritual daripada hal-hal yang bersifat atau berbau duniawi ya. Entah kenapa itu. Karena memang kalau bicara dorongan dari batin ya, itu agak sulit untuk menerjemahkan ya atau menjelaskan. Nah, saya mungkin dikaruniai atau memang memiliki keterampilan untuk melihat makhluk halus, dan ini menjadi salah satu nilai tambah untuk saya dari kecil. Inilah yang akhirnya juga mendorong saya untuk mendalami hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, pada waktu saya SD ya, memang agak konyol saya akan ceritakan, tapi ya karena mungkin keseringan saya berinteraksi dengan makhluk halus, dan saya sering melihat ketika orang-orang sudah meninggal itu rata-rata jadi makhluk halus. Apakah itu makhluk halus yang sifatnya hantu atau setan gentayangan dan sebagainya ya, alam bawah ini, ataupun jadi dewa. Tapi yang jadi dewa atau mungkin jenis-jenis makhluk alam atas ini sangat sedikit, sehingga akhirnya menimbulkan persepsi dan pemikiran dari pikiran saya sendiri bahwa ketika manusia sudah meninggal, hidupnya itu masih dilanjutkan dalam wujud makhluk halus. Itu pola pikir saya waktu itu, dan pilihannya sebenarnya kan hanya dua waktu itu menurut pandangan saya waktu SD, yaitu jadi dewa-dewa itu atau makhluk-makhluk yang indah itu bersinar, atau jadi ya hantu-hantu yang memang modelnya aneh-aneh. Ada yang modelnya masih mirip-mirip manusia, ada yang banyak yang aneh-aneh. Sehingga akhirnya karena pilihannya hanya dua itu, saya sempat berpikir saya mau jadi dewa aja. Sehingga akhirnya saya bercita-cita untuk menjadi dewa, walaupun agak konyol ya. Tetapi salah satu cita-cita saya ketika saya SD ya, cita-cita spiritual saya adalah saya ingin jadi dewa. Bahkan ya, saya memandang kehidupan itu waktu saya SD itu, hidup itu kok rata-rata orang itu dipenuhi dengan perbuatan dosa ya, daripada perbuatan baik. Karena saking banyaknya peluang untuk berbuat dosa, dan memang manusia itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif, sehingga saya sempat berpikir waktu SD, saya berpikir saya nggak ingin punya umur panjang-panjang, karena menurut saya umur kita semakin panjang maka dosanya semakin numpuk. Jadi saya nggak mau spekulasi, karena saya mikir kalau untuk jadi dewa aja susah, berarti kan dosanya harus kecil, saya mikirnya gitu. Nah, jadi akhirnya untuk memuluskan jalan saya menjadi dewa ceritanya, saya tiap hari itu waktu SD sembahyang. Saya sembahyang kepada Tuhan, saya pengen umur saya cukup 60 tahun, tapi nanti kalau sudah mati saya pengen jadi dewa. Jadi bayangkan ya, saya tiap hari sembahyang seperti itu. Saya berharap umur saya 60 tahun cukup, dan ketika meninggal saya pengen jadi dewa. Nah, kenapa saya milihnya 60 tahun? Karena menurut saya itu umur yang paling ideal.
nggak terlalu tua, juga nggak kemudaan, dan saya pikir cukuplah. Jadi saya tiap hari sembahyang seperti itu sampai akhirnya SMP. Pada waktu saya SMP, mama saya itu bercerita mengenai salah satu kakek buyutnya, entah yang mana karena saya nggak tahu ya. Keluarga dari mama saya ini kan sudah lama tinggal di Indonesia ya, di Nusantara ini dari zaman belum jadi Indonesia, sudah dari zaman Belanda itu, sehingga sudah beranak pinak banyak. Jadi beda dengan keluarga papa saya, yang kakek saya atau papanya papa saya itu kan langsung memang pindahan dari China ke Indonesia, sehingga jejaknya jelas. Tapi kalau yang dari mama saya kan udah terlalu banyak beranak pinak ya, jadi saya sendiri puyeng ya kalau harus cerita silsilahnya. Nah, jadi suatu hari mama saya itu bercerita begini, konon kata mama saya, salah satu kakek buyut saya yang entah siapa itu dulunya adalah seorang petapa hutan, dan tinggalnya seumur hidup banyak ya di hutan. Dan karena sakti, konon katanya dia mampu melihat kapan dia akan meninggal ceritanya. Nah, menjelang meninggal si kakek buyut ini kembali ke keluarganya, ceritanya begitu. Nah, dia kembali ke keluarganya untuk pamitan ceritanya. Nah, dia pamitan kalau dia mau meninggal, dan dia bilang sama keluarganya supaya jangan diganggu. Jadi biar dia benar-benar meninggal dengan ini tenang. Jadi dia bilang nggak usah dicari. Jadi dia hanya masuk ke dalam kamar, satu kamar, terus akhirnya setelah itu ya hilang. Ya kira-kira mungkin kayak Yesus kali ya. Yesus hari ketiga hilang itu jasadnya, nah ini hilang langsung. Nah, jadi menurut kisah mama saya itu bahwa proses seseorang yang meninggal sekalian dengan raganya waktu itu disebut ya, katanya namanya moksa. Ya saya nggak ngerti ya moksanya versi mama saya begitu. Jadi ketika meninggal sekalian dengan raganya. Nah, cerita ini membuat saya berpikir dan merenung. Saya memikirkan bahwa ternyata ada juga ya yang meninggal sekalian raganya. Dan karena ini jenis raganya ikut hilang ya, jadi karena ini jenis meninggal dengan cara baru yang baru saya dengar waktu itu, saya sempat berpikir, entah kenapa ya, saya berpikir berarti mungkin kalau yang kayak gini dia nggak lahir jadi dewa atau nggak jadi setan, berarti mungkin sudah tamat ya, udah finish lah itu tugas-tugasnya. Entah saya bisa kepikiran kayak gitu waktu itu, sehingga akhirnya cita-cita saya jadi berubah waktu itu. Saya nggak pengen lagi jadi dewa, jadi cita-cita saya berubah. Saya ingin jadi ini, matinya dengan cara moksa, yaitu raga saya sekalian hilang. Karena menurut persepsi saya waktu itu, kalau mati normal kan rata-rata jadi makhluk halus. Jadi kalau ini kan mati nggak normal, mungkin sudah nggak jadi makhluk halus, sehingga persepsi untuk tidak terlahir lagi menjadi makhluk halus ya, itu ada di dalam pikiran saya. Nah, sejak hari itu cita-cita saya sudah nggak jadi dewa lagi, saya ingin mati moksa. Sehingga ketika saya sembahyang kepada Tuhan, saya rubah itu cita-cita yang terakhir. Saya tetap sembahyang ke Tuhan, ya Tuhan, saya ingin meninggal umur tetap 60, tapi pada waktu saya meninggal dengan moksa. Jadi raga saya sekalian hilang, jadi saya nggak perlu jadi dewa atau jadi apapun lagi, udah selesai tugas saya. Itu doa saya. Dan anehnya, sejak saya berdoa soal moksa itu, tiba-tiba ada muncul beberapa spirit atau makhluk halus, makhluk gaib, dewa-dewa itu yang bukan spirit gaib yang mendampingi saya ya, tapi dia ini datang untuk memberi saya sebuah pelajaran wejangan ya. Salah satu yang saya ingat ya, itu ada seorang dewa yang datang memberi wejangan dalam bahasa Jawa. Ada 10 baris kalimat dalam bahasa Jawa yang ketika dia datang, dia bilang, ya ngomongnya dalam bahasa Jawa ya, hafalkan dan pahami. Dia bilang gitu. Jadi saya hafalkan. Nah, saya memang punya kemampuan menghafal lumayan ya, karena memang dari umur 2,5 tahun saya sudah diajarin baca tulis sama mama saya, sehingga ingatan saya lumayan kuat. Nah, jadi saya menghafal 10 baris ini yang dulu saya pikir ini adalah sebuah mantra yang saya tidak ngerti mantranya itu mantra apa. Pokoknya saya hafalin aja, saya pikir mantra. Tetapi setelah saya mengenal agama Buddha, saya baru sadar rupanya ini 10 baris ini, 3 baris pertama ini nibbana. Ya nibbana.
Nah, jadi saya jelaskan ya 3 baris pertama ya. Baris selanjutnya saya nggak perlu jelaskan supaya nggak ribet dan nggak jadi kontroversi. Karena itu biar urusan saya. Jadi yang baris pertama itu kalimatnya beginilah dalam bahasa Indonesia, ragaku telah kusucikan. Baris kedua itu adalah batinku ku bawa ke dalam kondisi kebahagiaan yang sejati. Baris ketiga, tanpa harus melalui kematian. Nah, sebenarnya ini kan sama dengan Nibbana. Jadi bayangkan, dari saya SMP itu ketika si spirit ini datang dan memberi saya mantra, saya menghafalkan mantra itu tanpa pernah paham. Walaupun saya paham ya bahasa Jawa, tapi saya nggak paham ini maknanya apa, kenapa harus begini gitu kan. Sehingga hanya saya hafal setelah berpuluh-puluh tahun kemudian ketika saya jadi Buddhis, saya baru ini Nibbana. Jadi rupanya begitu saya menetapkan tujuan saya yang betul-betul saya ingin mencapai Nibbana dalam kehidupan saat ini, kurang lebih kan moksa dan selesai tamat dalam kehidupan saat ini, saya nggak nyambung kehidupan lagi kan waktu itu kan gitu. Langsung muncullah spirit-spirit yang mengajarkan saya mengenai ya Nibbana ini, tapi karena sayanya masih belum nyambung ya akhirnya ya nggak nyambung. Jadi sebenarnya guru-guru spiritual saya yang pertama adalah makhluk-makhluk gaib ini, spirit-spirit ini yang bukan spirit guide saya, yang dia datang dan pergi memberi saya pelajaran-pelajaran, dan entah kenapa rata-rata ngajarin saya dalam bahasa Jawa. Memang saya harus akui ya, saya tulis Jawa itu pinter ya. Kalau saya sudah ulangan tulis Jawa itu selalu dapat 10 tulis Jawanya, tapi kalau giliran udah nyusun kalimat dalam kromo Inggil, kromo biasa aja saya morat-marit, apalagi yang bahasa-bahasa kromo yang halus. Jadi ya agak aneh gitu loh. Memang entah kenapa kalau tulis Jawa itu saya memang nggak pernah dapat 9-10 semua. Jadi ini menjadi misteri ya. Guru-guru saya yang spirit ini selalu mendatangi saya dan memberi wejangan-wejangan itu dalam bahasa Jawa yang rata-rata saya nggak bisa memahami karena memang mungkin ya level kebijaksanaannya juga belum nyampe, pengalamannya juga belum ada, sehingga akhirnya saya simpan aja, dalam arti ya karena saya hafal ya saya hafalkan aja kan. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian saya baru paham, oh ini ajaran Buddha yang dulu dalam bahasa Jawa ini. Nah, jadi ini ceritanya. Bahkan saking seringnya saya salah paham dengan petunjuk spirit, benar-benar lucu ya saya pikir-pikir. Saya bahkan kadang-kadang ketika diberi barang-barang sama mereka, barang asli ya, barang yang wujud ya, itu saya kadang mikir itu jimat, jadi saya bawa-bawa. Jadi saya pernah dikasih tasbih ya, tasbih aneh. Jadi itu tasbih itu jumlah bulatannya itu ada 108, yaitu jadinya tasbih Buddhis ya. Saya nggak ngerti dulu saya nggak ngeh dengan pertasbihan itu. Cuman di ujungnya ini yang di pojokannya ini yang kanan ini, yang dia ada seperti panjang-panjang kayu itu, dia ada tulisannya Allah dalam bahasa Arab. Nah, lalu yang di sebelah kirinya sini ya masih di bulat-bulatannya itu, di sana di pertengahannya itu ada gambar ada salib seperti dari stainless atau apa ya, kayak dari stainless atau dari besi lah kurang lebih. Jadi itu tasbih paling aneh yang makhluk gaib berikan ke saya, spirit ya kasih ke saya, dan saya nggak ngerti artinya karena waktu dikasih itu bahasanya ya, ketika memberikan ke saya, ini saya bahasa Indonesia, ini dipakai gitu kan. Jadi karena suruh pakai saya pakai, saya pikir itu adalah jimat untuk keselamatan. Saya pakai kemana-mana, aduh konyol banget. Jadi rupanya itu melambangkan ya, ketika akhirnya saya betul-betul menjadi Buddhis ya. Oh ya itulah bulut-bulutnya yang 108 kan memang Buddhis ya. Tapi kenapa ada Islamnya itu, ada Allahnya, ada Katoliknya itu ya. Salib kan melambangkan Katolik itu. Ya mungkin karena saya sempat pindah-pindah agama kemana-mana itu ya. Dan apa yang memang masih bisa saya terapkan, hal-hal baik yang memang dari ajaran-ajaran yang lalu yang masih bisa saya terapkan sampai hari ini, tetap saya pegang. Ya mungkin itu melambangkan itu ya kan, pakailah itu, mungkin maksudnya itu, tapi saya salah tangkap. Saya pikir saya suruh pakai untuk jadi jimat, jadi saya kemana-mana saya pakai itu ya. Jadi dulu ya. Nah jadi sering saya salah paham yang begini-begini sama
para spirit yang membimbing saya. Jadi nggak sesimpel itu ketika spirit mengajarin saya, itu banyak sekali mereka kasih filosofi yang nggak jelas gitu. Bahkan ketika bicara Ratu Kidul ya kan, Ratu Kidul juga mendatangi saya dan dia juga waktu mendatangi saya pertama kali kan memperkenalkan diri sebagai orang tua saya di kehidupan lampau itu, sehingga ya saya oke aja walaupun saya nggak ngeh juga. Nah, jadi jangan dipikir kalau udah orang tua lalu kalau ketemu bisa kongko-kongko, nggak gitu lagi. Jadi saya sering kalau bertapa di pinggir pantai ya sampai 3 bulan, itu pun Ratu itu datangnya hanya 1 kali paling menjelang saya pulang itu. Jadi kalau 3 bulan mungkin 1 atau 2 hari menjelang pulang datang, hanya nengok aja, bukan berarti speak nggak jelas itu. Jadi nggak seindah bayangan itu. Pernah suatu hari karena saya ingin tahu, kepo ya, saya ingin tahu asal usulnya Ratu Kidul itu apa, karena kan simpang siur ya, ada yang ngomong katanya dulu bekas putri dari kerajaan apa itu yang di Jawa Barat terus bunuh diri atau apa gimana, nggak jelas itu kan, ada yang kisah-kisahnya lain lagi. Jadi suatu hari saya tanya asal usulnya itu sebenarnya siapa, makanya kan banyak mitos-mitos yang beredar. Jadi waktu itu si Ratu Kidulnya ngomong sama saya dulu adalah manusia kedua di bumi ini. Jadi waktu itu bayangan saya kan manusia pertama Adam, manusia kedua kan Hawa ya waktu itu ya. Jadi saya nanya, oh berarti Hawa ya, saya bilang gitu. Tapi waktu itu Ratu Kidul hanya senyum, geleng kepala, dan cuma ngomong, suatu hari kamu tahu sendiri. Bayangkan. Jadi berpuluh-puluh tahun kemudian baru saya tahu, setelah saya menjadi Buddhis kan, terus saya diajarin mengenai teori penciptaan Buddhis yang beda dari yang lain, yang bukan Adam dan Hawa. Akhirnya saya sadar, oh mungkin yang dimaksud ini. Jadi begitulah, jadi cara spirit itu mengajari saya dengan cara yang memang membingungkan ya itu. Jadi ya itu, akhirnya setelah saya melanglang buana, jadi sejak hari itu ya, karena sejak dari SMP yang saya pengen moksa itu kan, karena dorongan betul-betul ingin meninggal dengan cara moksa, akhirnya saya jadi mencari guru yang fisik kemana-mana. Karena menurut saya ya kalau kakek saya aja bisa, kakek buyut saya bisa, kenapa saya enggak? Dan tentu saya harus cari guru, karena guru yang spirit ini kan membingungkan saya. Jadi akhirnya saya cari guru yang ya sakti-sakti itu, yang aneh-aneh itu. Karena menurut saya kalau mati sekalian raganya ya mungkin sedikit banyak butuh kesaktian menurut saya. Sehingga mulailah pencarian spiritual saya ke situ. Ya, dan akhirnya ya saya terdapat di ajaran Buddha ya. Saya mengenal agama Buddha tahun 2010, waktu itu saya atasilani di Wihara Mendut. Nah, apa yang membuat saya tertarik dengan ajaran Buddha? Ya, karena waktu di Wihara Mendut itu ada satu samanera yang waktu itu ngisi ceramah, dan isi ceramahnya mengenai Nibbana. Dan konon katanya waktu itu kan Nibbana bisa direalisasi dalam kehidupan sekarang, nggak perlu nunggu next life katanya gitu. Sehingga konsep Nibbana ini setelah saya pikir-pikir kok mirip-mirip cita-cita saya yang moksa itu, saya mikir gitu kan. Maka akhirnya ya udah saya mantapkan, itu kan sekitar Juli kalau nggak salah ya 2010 saya tasilani di Wihara Mendut. Lalu Maret itu 2011 saya nekat untuk melepaskan semuanya dan minta penabisan menjadi sayali sama guru saya. Nah, tiba-tiba saya teringat bahwa saya pernah berdoa yang supaya saya umurnya sampai 60 itu dan mati moksa itu ya. Jadi saya mikir kalau benar-benar doa saya dikabulkan, ini tinggal menghitung tahun, saya mikir gitu. Jadi saya nggak mau buang waktu saya mikirnya hanya itu. Sehingga ya akhirnya saya meminta penabisan itu tanpa banyak mikir, saya pikir gitu. Nah ini, maka kalau dilihat ya bahwa memiliki tujuan hidup itu sangat penting, apalagi ketika kita memiliki tujuan-tujuan mulia, atau mungkin walaupun tujuannya untuk diri saya sendiri ya, ketika mengatakan Nibbana atau tidak terlahir lagi kan untuk diri saya sendiri.
Tapi karena tujuannya mungkin karena mulia, maka spirit-spirit itu dan semesta itu langsung mulai menggait saya menuju ke arah situ. Dan ini menurut saya ya, kenapa saya tiba-tiba bisa terdorong untuk ketika saya mendengar kata-kata Moksa itu kan, saya terdorong ingin seperti itu. Saya rasa ini sebuah kelanjutan dari mungkin cita-cita saya atau tujuan hidup saya di kehidupan lampau yang belum nyampe. Mungkin dalam kehidupan lampau saya juga ingin nibbana atau moksa itu dan belum nyampe, sehingga ketika mendengar konsep itu lagi saya tergugah lagi, itu menurut saya. Nah, maka akhirnya ketika saya terlahir lagi dalam kehidupan sekarang, ya banyak spirit-spirit itu yang akhirnya mendatangi saya dan mengawal perjalanan hidup saya. Itu menurut saya. Sehingga menurut saya memiliki tujuan hidup itu sangat-sangat penting.